Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 21. Apa aku harus memberikan hadiah, supaya wanita cantik ini tidak marah lagi? Bagaimana kalau liburan ke luar negeri? Apa kamu mau? Syahnas menaikkan pandangannya menatap Jendra. Luar negeri. Bahkan luar kota saja ia belum pernah merasakan pergi ke luar kota, apalagi pergi ke luar negeri. Bagaimana kalau kita pergi ke Jepang? Kamu belum pernah naik pesawat, kan? Tanya Jendra. Syahnas menggeleng. Jendra mengulaskan senyum. Ia seakan senang, bisa memberikan apa yang belum pernah Syahnas dapatkan sebelumnya. Kalau begitu, akhir pekan ini ayo kita pergi liburan ke Jepang. Aku akan mengajakmu ke banyak tempat yang indah di sana, ajak Jendra. Syahnas tidak terlalu antusias akan hadiah liburan itu. Namun, ia sangat penasaran tentang berpergian ke luar negeri. Seperti yang Jendra janjikan, ia mengajak Syahnas mengunjungi negeri Sakura, Jepang. Mereka hanya pergi berdua, tanpa pengawal yang menyertai. Hari pertama, mereka berjalan-jalan di sekitar Shibuya Crossing yang ikonik, di mana ribuan orang bergegas menyeberang, setiap kali lampu merah menyala. Jendra mengajak Syahnas duduk di lantai atas coffee shop, untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Melihat lautan manusia, yang berjalan menyeberangi jalanan di sana. Shibuya Crossing sudah lama dikenal, sebagai tempat penyeberangan pejalan kaki paling sibuk di Jepang, bahkan di dunia. Simpang 5 yang berada di dekat stasiun Shibuya ini, diseberangi tak kurang dari 2 juta orang perharinya. Orang Jepang sangat suka jalan kaki, ya. Pantas mereka terkenal bisa hidup berumur panjang, guman Syahnas sembari menikmati kopi hangatnya dan sepotong wafel. Jendra yang tengah memotong wafel dan menyuapkan ke dalam mulutnya, mengarahkan pandangan kepada wanita di hadapannya. Aku rasa mereka melakukannya karena terpaksa, ujarnya. Syahnas mengerutkan dahi. Ia melihat sekeliling, berharap tidak ada yang tahu tentang pembicaraan mereka. Kenapa kamu bilang terpaksa? Tanyanya heran. Iya, terpaksa karena aturan pemerintah, juga faktor iklim dan cuaca. Biaya kepengurusan surat izin berkendara itu tidak mudah dan tidak murah. Biaya parkir dan perawatan kendaraan juga tidak murah. Kalau pakai sepeda atau sepeda motor, kendalanya adalah cuaca. Musim panas sangat panas, musim dingin sangat dingin. Lagi pula, fasilitas umum bagi pejalan kaki juga sudah terpenuhi. Hari berikutnya, mereka mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka mengagumi pagoda yang megah, dan memasuki gerbang-gerbang Kaminarimon yang megah. Sensoji adalah kuil tertua di Tokyo, yang terletak di pusat Asakusa. Kuil ini mempunyai sejarah panjang, sekitar 1,400 tahun dan dikenal sebagai simbol Shitamachi, area pusat kota di Tokyo. Mereka menaiki Jinkirisha, semacam kereta yang ditarik oleh manusia, untuk berkeliling di sekitar tempat wisata. Jepang dan peninggalan budayanya selalu mengagumkan saat dikunjungi. Mas, aku kasihan sama orang itu. Takutnya dia keberatan membawa kita berdua, kata Syahnas, sembari berbisik dengan suara lirih di telinga Jendra. Jendra tersenyum-senyum menahan tawanya, saat Syahnas mengatakan hal itu. Sayang, lebih kasihan lagi kalau kita tidak naik, dia jadi tidak dapat uang, jawab Jendra. Selama berada di sana, mereka menyempatkan diri mengunjungi pusat oleh-oleh di Nakamise Street, yang didominasi oleh pedagang pernak-pernik. Jendra memesan piring dan gelas yang diukir, dengan nama mereka berdua dalam huruf kanji. Apa menurutmu aku orang yang romantis? Aku membelikan benda couple untuk kita. Supaya kamu ingat kalau kamu hanya milikku, ucap Jendra. Syahnas hanya tersenyum mendengar ucapan Jendra. Lelaki itu terlihat bahagia, selama perjalanan liburan mereka. Jendra juga memperlakukannya dengan lembut, seperti seorang lelaki terhadap pasangannya. Terkadang Syahnas sampai lupa, kalau dirinya hanyalah wanita pelampiasan hasrat bagi Jendra. Kita bisa menggunakan ini, untuk makan berdua saat pulang ke rumah nanti, sambung Jendra dengan antusiasnya. Syahnas hanya membiarkan saja antusiasme Jendra, membeli peralatan makan couple. Lelaki itu bahkan menambah untuk membeli kaos couple untuk mereka. Rasanya baru kali ini, melihat sisi lain seorang Jendra. Hari ketiga, mereka pergi ke Kyoto, menaiki kereta Shinkansen untuk mengunjungi Kiyomizu-dera.
kuil kayu yang terletak di atas bukit. Mereka sampai menyewa kimono, dan berdandan seperti warga lokal untuk menikmati suasana era zaman Edo. Pemandangan kota ini sangat indah, ujar Syahnas sambil menatap jauh. Tapi tidak seindah kamu, sahut Jendra sambil menggenggam tangan Syahnas. Lagi-lagi lelaki itu mengucapkan sesuatu, yang membuat Syahnas meleleh. Ingin rasanya ia menyadarkan lelaki itu, yang sudah memiliki istri dan sedang sakit di rumah. Liburannya diliputi rasa senang, sekaligus perasaan bersalah setiap kali mengingat Elisa. Dari Kiyomizu-dera, mereka singgah sebentar di Arashiyama yang terkenal dengan keindahan hutan bambunya. Meskipun hanya menikmati pemandangan alam, bisa menumbuhkan perasaan bahagia di hati. Keduanya bergandengan tangan menyusuri hutan bambu, seperti layaknya sepasang kekasih. Kenapa bambu-bambu di sini bisa tumbuh lurus dan rapi satu-satu, ya? Dilihat jadi bagus, ucap Syahnas, mengagumi pemandangan yang dilihatnya. Pohon bambu yang biasa ia lihat biasanya tumbuh bergerombol, dan tidak rapi seperti sisana. Warnanya juga kusam, tidak mengkilap seperti di hutan bambu ini. Mungkin sesuai kepribadian orang Jepang yang suka hidup mandiri. Berbeda dengan negara kita, memang orang-orangnya suka kumpul. Bahkan satu rumah bisa dihuni oleh banyak anggota keluarga, jawab Jendra. Bisa juga begitu. Seperti kamu yang menempatkan dua wanita dalam satu rumah, ya? Sindir Syahnas. Mendengar ucapan itu, Jendra langsung menatapnya dengan tajam. Syahnas tak berani meneruskan candaannya. Aku hanya bercanda, lupakan saja. Ucapnya mengakhiri topik pembahasan. Melanjutkan liburan, mereka singgah sebentar di Taman Nara. Untuk melihat lebih dekat ribuan ekor rusa, yang berkeliaran secara bebas di sekitar Todaiji. Rusa merupakan hewan yang dianggap suci, bagi penganut kepercayaan Shinto. Mereka sangat ramah, ya? Minta makan saja sambil membungkuk, ujar Syahnas sambil memberi makan sebatang biskuit pada rusa-rusa itu. Seperti kamu, jawab Jendra sambil mencubit pipi Syahnas lembut. Jendra mendekatkan mulutnya pada telinga Syahnas. Kamu juga begitu saat memakan milikku, bisiknya nakal. Syahnas sampai mematung, membulatkan matanya. Mendengar Jendra mengucapkan kalimat nakal semacam itu, yang membuatnya sangat malu meskipun tidak ada yang tahu. Mas Jendra. Kesal Syahnas, yang refleks memukul keras lengan lelaki itu. Bukannya merasa kesakitan. Jendra malah tertawa-tawa, melihat wajah Syahnas yang memerah karena ucapannya. Kenapa harus malu? Itu kan kenyataan. Aku jadi tidak sabar ingin segera kembali ke kamar hotel, goda Jendra. Syahnas geleng-geleng kepala. Kamu sudah mengurungku di kamar setiap malam. Bisa tidak, jangan bahas hal semacam itu saat di luar? Aku juga ingin menikmati liburan, protesnya sambil memanyungkan bibir. Selama liburan, memang Jendra selalu mengajak jalan-jalan ke berbagai tempat. Namun, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di hotel. Setiap hari, bagi Syahnas, tiada hari tanpa keramas. Lelaki itu sangat rajin untuk membuatnya mandi saat pagi, siang, sore, maupun malam. Menikmati liburan bukan hanya di luar, di tempat wisata seperti ini. Di dalam kamar juga harus nikmat supaya seimbang. Bukannya kamu senang? Aku memuaskan, kan? Kata Jendra sambil tersenyum-senyum. Syahnas memalingkan wajah, berpura-pura menatap ke arah lain saking malunya. Jendra, di Jepang memang menjadi tipe manusia yang sepertinya tidak tahu malu, berbeda dengan saat di negara mereka sendiri. Ayo, sayang. Kita kembali ke hotel sekarang, ajak Jendra dengan semangat. Ia menggandeng mesra tangan Syahnas dan mengajaknya melangkah bersama. Jendra baru saja menyelesaikan ritual mandi, setelah perjalanan ke tempat wisata. Ia mengenakan handuk kimono untuk menutupi tubuhnya yang masih basah. Ketika memasuki area kamar, terlihat Syahnas tengah berdiri menatap keluar kamar lewat jendela. Perlahan Jendra berjalan mendekat, lalu mendekap lembut tubuh wanita itu. Ia membuat Syahnas kaget. Oh, Mas, kamu sudah selesai mandi? Tanya Syahnas, yang terkejut dengan kehadiran Jendra secara tiba-tiba. Ia sudah mandi sebelum Jendra. Ia tengah menikmati suasana malam, melihat bulan purnama dari jendela lantai 2 sebuah penginapan tradisional. Tempat yang mereka datangi kali ini, terkenal dengan pemandian air hangatnya yang biasa disebut onsen. Jendra menciumi aroma leher Syahnas yang selalu menggodanya.
Mau? Enggak? Lirihnya. Shahnaz menoleh ke belakang, hingga mata mereka saling memandang. Apa aku boleh menolak? Tanyanya. Jendra mengembangkan senyuman. Tentu saja tidak, katanya. Ia menutup jendela yang ada di depan mereka. Dengan romantis, ia menggendong wanitanya ala bridal style menuju ke arah futon, yang telah tertata di tengah ruangan. Penginapan tradisional itu memang tidak memiliki ranjang. Setiap tamu yang menginap bisa beristirahat malam, di atas kasur lantai ala Jepang tersebut. Perlahan Jendra menurunkan Shahnaz. Ia berada di atas wanita itu, sembari menatap dengan penuh cinta. Ia membelai wajah cantik sang wanita, lalu tangan akalnya menarik tali kimono tidur yang Shahnaz kenakan. Bentuk pakaian yang mereka kenakan, sangat memudahkan untuk saling memadu kasih. Kenapa kamu sangat menggoda? Aku tidak bisa menahan diri setiap melihatmu seperti ini, gumam Jendra mengagumi tubuh wanita di bawahnya. Jendra mendekatkan bibirnya, memagut Shahnaz dengan lembut. Keduanya saling mencumbu dan menggigit satu sama lain, hingga situasi mulai terasa panas. Pakaian yang mereka kenakan sudah terlepas dengan cepatnya. Momen liburan di Jepang menjadi momen yang paling banyak mereka habiskan untuk bercinta. Setiap kota yang mereka datangi menjadi saksi panasnya gairah hasrat mereka. Saat percintaan mulai mencapai puncaknya, dan Jendra hampir menggila saking nikmatnya. Aktivitas mereka terusik oleh suara ponsel yang datang dari milik Jendra. Lelaki itu lupa mematikan ponselnya. Mas, angkat dulu, siapa tahu penting. Ucap Shahnaz, yang terlentang pasrah di bawah lelaki itu. Nanti saja. Jendra yang sudah terlanjur memanas justru kesal mendengarnya. Ia tak ingin melepaskan wanita itu darinya. Apalagi suara erangan dan desahan napas Shahnaz, justru membuatnya kian bersemangat bercinta. Mas, itu bunyi terus. Ucap Shahnaz, yang turut terganggu dengan suara ponsel Jendra yang terus-terusan berbunyi. Jendra mendengus kesal. Akhirnya ia bangkit dari atas futon, sembari mengangkat Shahnaz dan menggendongnya. Maas! Seru Shahnaz saat tubuhnya tiba-tiba terangkat, refleks ia mengalungkan tangan ke leher dan berpegangan erat. Katanya aku harus mengangkat telepon, kan? Tapi aku tidak mau melepaskanmu, ujar Jendra dengan senyumannya yang penuh makna. Ia membawa wanitanya berjalan menghampiri arah nakas, di mana ponselnya berada. Ia mendudukkan Shahnaz di atas meja, sementara sebelah tangannya meraih ponsel. Telepon dari siapa, Mas? Tanya Shahnaz. Jendra mengernyitkan dahi. Dari Mamita, katanya. Ia heran kepala pelayan rumah tiba-tiba menelepon. Halo? Jendra mengangkat telepon tersebut. Maaf, Tuan, jika saya mengganggu Anda. Terdengar suara lirih dari seberang telepon. Shahnaz yang masih menempel pada Jendra bisa mendengarkannya. Ia sampai harus menutup mulut, agar tidak mengeluarkan suara yang aneh, karena Jendra tak membiarkannya beristirahat. Hingga membuat Shahnaz susah payah menahan suaranya. Shahnaz memejamkan matanya, menahan rasa nikmat yang luar biasa. Karena posisi duduknya menempel pada dinding nakas, hingga si Mulyono pun mentok di dalam. Jendra tak henti-hentinya ia mendorong Shahnaz yang kelabakan menahan rasa itu, hingga hampir saja Shahnaz berteriak karena ia sampai di puncak tertinggi dalam kenikmatan. Beruntung, Jendra sigap meraih mulut Shahnaz dengan bibirnya. Hingga suara itu tak terdengar, hanya suara arengan yang tertahan. Shahnaz terkulai lemas, ia menenangkan nafasnya karena pendakian nikmat itu. Setelah Shahnaz merasa tenang, Jendra pun melepas pagutannya dan kembali fokus pada telepon. Ada apa, Mamita? Katakan saja. Tuan. Nyonya muda. Nyonya? Nyonya kenapa? Mamita, cepat katakan. Tanya Jendra, yang seketika raut wajahnya berubah tegang. Bersambung.